Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami kelompok 7 akan menyampaikan sebuah presentasi. Ini kami kelompok 7 beranggotakan saya dan rekan saya Eriku dan Mutakin dan Pak Uji. Pak Uji. Oke, di sini saya akan langsung men-share. Oke, langsung. Oke, bagian mulai dari sini akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada latar belakang. Dalam sistem operasi banyak proses yang berjalan secara bersamaan. CPU hanya dapat menjalankan satu proses pada satu waktu. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk mengatur proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Mekanisme ini disebut penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Penjadwalan CPU bertujuan agar penggunaan CPU menjadi lebih efisien serta meningkatkan kinerja dalam sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah proses pemilihan satu proses dari beberapa proses yang siap dijalankan untuk menjalankan atau menggunakan CPU. Sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan untuk menentukan urutan eksekusi proses. Tujuan utamanya, yang pertama mengoptimalkan penggunaan CPU, kedua meminimalkan waktu tunggu proses, dan yang ketiga meningkatkan kinerja sistem. Tujuan utama penjadwalan CPU antara lain CPU utilization, memaksimalkan penggunaan CPU, throughput, memperbanyak jumlah proses yang selesai, turnaround time, mempercepat waktu penyelesaian proses, waiting time, mengurangi waktu tunggu proses, dan yang terakhir response time, mempercepat respon sistem. Selanjutnya ada jenis penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU dibagi menjadi dua jenis. Pertama, non-preemptive scheduling. CPU tidak dapat diambil dari proses yang sedang berjalan sampai proses selesai. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, FCFS atau first come first serve, dan yang kedua ada SJF, shortest job first. Jenis yang kedua ada preemptive scheduling. CPU dapat diambil dari proses yang sedang berjalan untuk diberikan kepada proses lain. Contohnya, yang pertama round robin, dan yang kedua priority scheduling, yang terakhir shortest remaining time first. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU. FCFS, First Come First Serve, terbagi menjadi 3 bagian. Proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Kelebihan sederhana, mudah diimplementasikan. Kekurangannya, waktu tunggu bisa sangat lama. Yang kedua, SJF, shortest job first. Proses dengan waktu eksekusi paling pendek dijalankan terlebih dahulu.
Untuk kelebihannya dibagi menjadi dua bagian. Waktu tunggu rata-rata lebih kecil. Untuk kekurangannya sulit mengetahui waktu proses secara pasti. Yang ketiganya itu priority scheduling. Setiap proses memiliki prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi dijalankan terlebih dahulu. Untuk kekurangannya bisa terjadi starvation. Proses prioritas rendah tidak pernah dijalankan. Yang keempat, round robin. Setiap proses diberikan waktu. CPU yang sama disebut time quantum. Kelebihannya contohnya untuk setiap time sharing. Kekurangannya terlalu banyak penggantian proses jika time quantum kecil. Untuk kriteria penjadwalan CPU terbagi menjadi 5 bagian. Beberapa kriteria untuk menilai algoritma penjadwalan. CPU di utilization tinggi, throughput besar, turnaround time kecil, waiting time kecil, response time cepat. Contoh sederhana penjadwalan. Misalnya terdapat proses berikut. Untuk proses P1 burst time 5, P2 burst time 3. Untuk P3-nya burst time 8. Dengan metode FCFS, urutan proses adalah P1, P2 dan P3. Untuk penjelasannya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk kesimpulannya adalah penjadwalan CPU merupakan bagian fungsi mengatur proses yang menggunakan CPU dengan sistem dapat bekerja lebih efisien serta meningkatkan performa komputer. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kesalahan dimaklumi. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.